Oke, sudah pada gabung semua ya ini. Bapak mulai aja. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua kan? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah sehat, Pak. Oke, semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya tentunya, terutama dalam pembelajaran hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, sebelumnya Bapak presensi terlebih dahulu ya untuk cek kehadiran kalian hari ini. Yang pertama, Angga Yudhistira. Siap hadir Pak. Oke. Bagus Muhammad Iqbal. Hadir, Pak. Oke. Nurul Huda Abdullah. Nurul Huda. Belum ada ya? Belum join Pak. Oke, tidak apa-apa. Oke, berarti kurang Mas Nurul Huda ya. Oke, tak simpan dulu. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari terkait permainan bulu tangkis atau badminton. Nah, mungkin sudah tidak asing lagi ya di telinga teman-teman semua. Permainan bulu tangkis ini sudah sangat familiar, terutama di Indonesia karena memang olahraga ini atau permainan ini sudah go internasional. Sudah banyak atlet-atlet Indonesia yang mengikuti kejuaraan di tingkat internasional gitu. Nah, untuk teman-teman sendiri kira-kira sering nggak nih bermain badminton di desa ataupun di rumah teman ketika bermain seperti itu? Ada nggak nih? Ada Pak, sering. Oh, sering ya. Berapa hari sekali, Mas Angga, atau berapa minggu? Biasanya seminggu sekali sih Pak. Oke, seminggu sekali. Sudah lumayan ya, tentu sudah mengetahui sedikit terkait permainan badminton ini. Nah, mungkin nanti teman-teman juga bisa mencontoh Mas Angga ya. Ini sudah bagus, sudah sering bermain badminton untuk menjaga kesehatan juga ya tentunya. Nah, sebelumnya untuk materi hari ini Bapak coba share screen dulu ya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah, oke. Nah, di sini kita akan mempelajari terkait permainan bulu tangkis. Untuk materinya sendiri di sini ada yang pertama definisi untuk permainan bulu tangkis itu sendiri, kemudian induk organisasinya, kemudian sarana dan tentu prasarananya juga. Nah, yang pertama definisi. Nah, untuk bulu tangkis sendiri ini juga sering disebut badminton ya di kalangan masyarakat kita. Nah, untuk bulu tangkis atau badminton ini termasuk permainan ataupun olahraga yang masuk dalam permainan bola kecil, dimainkan dengan cara menjatuhkan bola yang disebut dengan shuttlecock di bidang permainan lawan. Nah, untuk perpindahan bola sendiri dalam bulu tangkis dilakukan menggunakan raket dan bisa dimainkan secara tunggal 1 lawan 1 maupun ganda 2 lawan 2 seperti itu. Kemudian selanjutnya terkait induk organisasi sendiri, di sini bisa kalian lihat ada BWF dan PPSI. Logonya juga sudah terlihat ya, BWF dan PPSI. Nah, untuk BWF sendiri ini kepanjangannya yaitu Badminton World Federation, yaitu induk organisasi yang menaungi olahraga badminton ini di tingkat dunia. Nah, sedangkan untuk PBSI atau Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia yaitu induk organisasi yang menaungi bulu tangkis di tingkat di Indonesia seperti itu. Nah, untuk selanjutnya terkait sarana ya. Nah, oke. Sebelumnya untuk definisi dan induk organisasi sudah paham ya, teman-teman? Oke, lanjut. Sudah Pak. Ya, lanjut di pembahasan yang ketiga yaitu terkait sarana. Nah, untuk sarana sendiri ini yaitu segala sesuatu yang bisa dipakai sebagai alat dalam mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu.
Nah, untuk sarana ini biasanya berbentuk alat ya, alat yang tidak terlalu besar dan bisa dipindahkan. Seperti itu. Nah, untuk sarana dalam permainan bulu tangkis atau badminton ini, yang pertama ada raket ya. Raket ini alat yang digunakan untuk memukul shuttlecock dalam melakukan serangan maupun pertahanan. Nah, untuk panjangnya ini umumnya 56 hingga 67 cm dan beratnya 100 hingga 200 gram. Sedangkan untuk tali senarnya sendiri ini biasanya terbuat dari bahan nilon ya, yang berkualitas tinggi tentunya, yang agar walaupun dipasang secara kuat tidak putus. Nah, untuk diameternya biasanya antara 0,65 hingga 0,70 cm. Yang kedua ada shuttlecock. Nah, shuttlecock ini merupakan sebuah bola, bisa dibilang bola dalam permainan bulu tangkis. Biasanya terbuat dari bulu angsa yang tentu juga sudah terstandar ya dari buatan pabrik sendiri yang distandarkan oleh induk organisasi seperti tadi BWF dan PPSI. Nah, untuk berat shuttlecock ini rata-rata atau biasanya yaitu 5,67 gram. Kemudian untuk bulu angsa yang menancap itu bulunya itu jumlahnya antara 14 hingga 16 buah. Kemudian diikat menggunakan 2 tali ya agar tidak mudah lepas seperti itu. Nah, untuk kedua sarana ini atau kedua alat ini merupakan sarana yang sangat penting dalam permainan bulu tangkis. Apabila tidak ada 2 alat ini, ya permainan bulu tangkis belum bisa dimainkan seperti itu. Ini merupakan alat yang utama. Nah, untuk selanjutnya ada sarana sepatu dan juga pakaian. Ini merupakan alat penunjang ya, alat penunjang dalam permainan bulu tangkis. Nah, untuk sepatu ini biasanya ya bukan biasanya, harusnya ringan ya, beratnya ringan, kemudian menggigit dalam artian cengkraman maupun pijakannya itu kuat apabila dipakai di lapangan agar pemain dapat bergerak maksimal baik maju maupun mundur tanpa terpeleset. Nah, sepatu ini juga untuk meminimalisir cedera pada pemain ya tentunya, jadi harus ringan dan juga enaklah dipakai seperti itu, nyaman. Begitu juga halnya dengan pakaian, tentu juga harus yang nyaman juga ya. Nah, untuk pakaian sendiri ini harus terbuat dari bahan yang bisa menyerap keringat, karena kita tahu untuk badminton sendiri itu pergerakannya itu cepat dan banyak seperti itu, hingga banyak mengeluarkan keringat. Jadi untuk pakaian sendiri sebisa mungkin pakaian yang bisa menyerap keringat agar pemain juga dapat bergerak dengan baik, performa permainan juga menjadi lebih baik seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada sarana tiang dan net. Nah, untuk tiang dan net ini bisa dibilang sarana ya, karena ada beberapa net dan tiang yang bisa dipindahkan seperti itu. Nah, untuk tiang dan net ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari lapangan. Tiang dipasang di bagian luar garis samping yang memisahkan antara 2 wilayah lawan dan wilayah kita sendiri seperti itu. Nah, untuk bahannya sendiri ini terbuat dari bahan yang kuat dan keras. Sedangkan untuk net terbuat dari tali nilon yang dilengkapi pita berwarna putih pada bagian atasnya. Untuk ukurannya sendiri, net panjangnya 6,10 meter, lebar 76 cm, tinggi 1,55 meter, dan untuk lebar pita atas 3,8 cm. Nah, untuk sarana ini teman-teman paham ya, sudah paham ya, ada beberapa, yang pertama raket, shuttlecock, sepatu, pakaian, tiang, dan net. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Oke. Selanjutnya yang keempat ada prasarana. Nah, prasarana ini merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Berbeda dengan sarana yang umumnya memiliki ukuran yang kecil dan bisa dipindahkan. Nah, untuk prasarana ini umumnya berukuran besar dan
sulit untuk dipindahkan ke tempat yang lain, seperti itu. Nah, untuk prasarana dalam permainan bulu tangkis atau badminton sendiri yaitu lapangan ya. Nah, ini ada gambar ukuran lapangan badminton standar internasional. Panjangnya sendiri ada 13,40 meter. Nah, untuk lebar berbeda untuk tunggal dan ganda. Yang tunggal yaitu 5,18 meter dan nomor ganda 6,1 meter. Nah, untuk lapangan sendiri ini untuk yang berstandar internasional biasanya menggunakan karpet ya, yang terbuat dari karet keras namun elastis. Kemudian untuk garis batasnya digunakan warna yang mencolok. Nah, tentunya hal ini dilakukan untuk mempermudah wasit dalam melihat bola apakah masuk atau tidak dari sebuah pukulan, seperti itu. Nah, untuk sarana dan prasarana, definisi dan juga induk organisasi mungkin cukup sekian. Mungkin dari teman-teman ada yang masih kurang paham atau masih dibingungkan, monggo apabila ada yang ingin bertanya dipersilahkan. Cukup, Pak. Cukup ya, tidak ada yang ingin bertanya. Oke, mungkin kalau cukup pembelajaran hari ini dicukupkan saja ya, karena Bapak juga sebentar lagi ini ada mau acara. Mungkin nanti teman-teman apabila ada yang ingin ditanyakan secara susulan bisa kalian tanyakan di WA Group ya, nanti akan Bapak usahakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya, agar apa yang sudah kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Berdoa menurut agama dan juga keyakinan masing-masing, berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Oke, mungkin sekian pembelajaran hari ini, sekian juga dari Bapak. Apabila ada kesalahan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesalahan datangnya dari syaitan dan juga Bapak, dan untuk kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman.